Masih bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami ada di Esda Cafe, satu tempat yang baik di Orchard Bapak Ibu, Agung Podomoro. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melihat kelanjutan dari peristiwa kitab Kejadian. Kita sudah belajar kemarin bagaimana Musa dilahirkan, diambil dari air, dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri, tetapi dengan biaya semua dari Firaun. Karena kemudian istri Firaun meminta untuk dicarikan inang pengasuh bagi Musa. Setelah Musa kemudian besar, kemungkinan besar kira-kira berusia 40 tahun, dia melihat bagaimana bangsanya ditindas oleh orang Mesir. Lalu ketika ada bangsanya yang ditindas oleh orang Mesir dan dia melihat peristiwa itu, kemudian Musa marah, kemudian dia membunuh orang Mesir itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah cerita yang tragis Bapak Ibu. Tapi firman Allah mencatat demikian, salah satu cerita yang terkenal dari peristiwa ini atau peristiwa kitab Kejadian adalah di mana Musa kemudian membunuh orang Mesir ini. Pertama sekali bagi Musa, di mana dia membunuh orang Mesir demi membela bangsanya. Ada pelajaran yang menarik untuk Bapak, Ibu, dan saya. Musa punya rasa nasionalisme yang begitu kuat. Musa punya darah yang begitu mendidih melihat bangsanya ditindas oleh orang Mesir. Padahal dia dididik di istana Firaun dengan semua fasilitas Firaun, di istana yang begitu megah, budaya yang terbaik di zaman itu, negara adikuasa. Tetapi Musa hatinya tetap melekat kepada bangsa atau orang Ibrani. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Saya yakin sungguh ini penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Ibu kandungnya sebagai inang pengasuhnya pasti mengindoktrinasi Musa terus-menerus setiap hari. Sambil ibunya menyusui Musa waktu kecil itu Bapak Ibu, pastilah ibunya memberitahu bahwa dia adalah orang Yahudi, dia bangsa Ibrani, dia keturunan Abraham. Jadi setiap hari diindoktrinasi. Itu sebabnya ketika Musa bertumbuh besar, 40 tahun dengan semua fasilitas mewah di istana, tapi hatinya tetap melekat kepada orang Yahudi, bangsa Ibrani. Bapak Ibu, ini pelajaran penting untuk Bapak Ibu dan saya. Dari kitab Kejadian kita belajar bagian ini. Betapa pentingnya melakukan indoktrinasi kepada anak-anak kita. Penting rasa nasionalisme Bapak Ibu. Kenapa? Bukan kita yang memilih kewarganegaraan kita. Maksud saya, kita terlahir di Indonesia, kita terlahir dimanapun, bukan pilihan kita. Allah yang mau kita lahir di sana. Itu berarti Allah mau kita punya jiwa nasionalisme. Allah mau kita bergumul, berdoa untuk kebangkitan bangsa di mana kita lahir dan dibesarkan. Tapi ada pelajaran yang menarik lainnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa kadang-kadang di usia remaja anak-anak kita terhilang? Di usia pemuda kemudian mereka menjauh dari Tuhan. Karena masa kecilnya kita gagal melakukan indoktrinasi yang sehat. Masa kecil sekurang-kurangnya 0-3 tahun itu masa dekrit pertama di mana kita indoktrinasi anak-anak kita untuk setia kepada Tuhan, untuk takut akan Allah, untuk menghormati orang tua, untuk mengasihi sesama. Bapak Ibu, ini pesan penting dari peristiwa di mana Musa membunuh orang Mesir itu. Kita orang tua diajarkan bagaimana betapa pentingnya setiap hari tidak boleh lemah. Tidak boleh capek. Setiap hari kita harus mengindoktrinasi anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Sembari kita mengindoktrinasi diri kita untuk setia. Untuk punya jiwa nasionalisme. Kita mendorong anak-anak kita untuk setia. Untuk punya jiwa nasionalisme. Dan punya rasa takut akan Tuhan. Sehingga kelak mereka besar. Mereka berguna. Bukan hanya bagi nusa dan bangsa. Mereka berguna bagi kerajaan Allah. Mereka berguna bagi generasi mereka. Musa kemudian menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang pantang menyerah, pribadi yang kuat. Karena mamanya, ibu kandungnya, berhasil melakukan indoktrinasi di masa kecilnya. Mari kita memikirkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.